Halo Sobat Konspes, selamat datang di podcast Pojok Belajar, tempat di mana semua informasi yang bermanfaat seputaran dunia pendidikan. Bersama saya, Yohanes Jefferson Teori. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang edukasi bagi calon mahasiswa baru yang mau mengikuti kuliah gratis dari awal sampai akhir. Nah, untuk calon mahasiswa baru pasti udah nggak asing kan sama apa sih itu beasiswa KIPK? Di sini kita sudah mengundang salah satu narasumber kita, yaitu seorang mahasiswi yang merupakan penerima langsung dari beasiswa KIPK tersebut. Di segmen kali ini kita bakal bahas yang super seru banget buat kalian calon mahasiswa baru yang mau mendaftar kuliah tapi terkendala oleh biaya. Di segmen kali ini kita bakal kupas tuntas soal beasiswa KIP kuliah. Di sini saya juga tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita, yaitu Kak Indi. Halo Kak Indi, coba sapa pojok belajar kita dan sekalian pengenalan singkat dari Kak Indi. Halo Johan, halo juga sahabat pojok belajar. Perkenalkan aku Cindy Anuwatimena, bisa disapa Indi. Aku penerima beasiswa KIPK dan aku masuk di Perguruan Tinggi Universitas Patimura Ambon. Aku prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dan juga aku sekarang semester 5. Wih, seneng banget aku bisa bergabung dan juga diundang di dalam podcast ini, bisa berbagi cerita kepada calon mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa KIPK itu. Wah, keren banget sih Kak Indi. Sahabat pojok belajar sudah mendengar langsung dari penerima beasiswa KIP kuliah ini. Oke Kak Indi, sebelumnya kayaknya maba tuh kebanyakan mereka pasti belum tahu sebenarnya apa sih itu beasiswa KIPK. Oke Johan dan juga sahabat pojok belajar, di sini aku akan jelasin singkat nih tentang beasiswanya itu. Jadi beasiswa KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah beasiswa dari pemerintah yang digunakan untuk siswa yang mempunyai potensi akademik tetapi kurang di biaya, dan juga beasiswanya itu mendapatkan uang saku tentunya. Dan juga nih, ada pun persyaratan-persyaratan yang juga harus dipatuhi oleh calon maba ataupun calon penerima. Seperti IPK-nya tidak boleh 2, tidak boleh menikah, dan juga tidak boleh lebih dari semester 8. Karena kalau misalnya semesternya lebih nih, otomatis beasiswanya itu akan dicabut oleh pemerintah. Berarti sangat bermanfaat ya, bukan cuma untuk UKT, tetapi untuk kebutuhan sehari juga. Wih, betul banget. Itu tuh jadi kita tuh bisa lebih fokus kepada kuliah, tapi nggak usah mikirin soal biaya itu sendiri. Oke, tapi menurut ada informasi dari beberapa orang bahwa kebanyakan dari penerima beasiswa ini itu mereka seringkali salah menggunakan beasiswa tersebut. Tanggapan dari Kak Indi sendiri mengenai hal tersebut bagaimana? Menurutku sih sebenarnya itu tergantung dari pihak mereka sendiri. Kalau misalnya nih mereka merasa beasiswanya itu dipakai buat biaya kuliah, mereka nggak akan kepake untuk foya-foya atau kegiatan lainnya. Tapi tenang, banyak yang penerima yang sudah menggunakan itu sebagai foya-foya, mereka langsung di stopin beasiswanya itu. Tapi jangan khawatir juga, banyak sekali penerima yang sudah mendapatkannya itu mereka menggunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti Kak Indi sendiri tidak setuju ya dengan pernyataan tersebut? Kalau untuk nggak setuju sih mungkin itu setuju tapi juga enggak, karena itu bukan hakku untuk bilang ke mereka. Tetapi hakku hanya menerima dan memakai uang beasiswanya itu untuk sebaik-baiknya dan juga untuk masa depanku tentunya. Keren banget ya Kak Indi ini. Sobat pojok belajar harus belajar seperti Kak Indi ini, karena Kak Indi ini menggunakan penerima atau uang beasiswanya itu dengan sangat bijaksana. Nah Kak Indi, kalau mau mendaftar beasiswa KIPK ini apa aja sih persyaratannya? Oh, syarat-syaratnya itu ada lulusan SMA SMK sederajat, terus juga potensi akademik yang baik, yang terus juga punya masuk perguruan tinggi, dan yang paling penting itu untuk pendaftaran mereka harus mendaftar dulu di akun KIPK resmi. Jadi setelah mendaftar mereka langsung mengikuti SNBT, SNBP ataupun jalur mandiri. Cukup ribet juga ya, tapi karena pendaftarannya kalau sudah dibuka dari awal,
kita harus menyiapkannya dari jauh-jauh hari ya. Iya, betul banget. Dan juga sebelum kita mencari informasi itu, kita juga sebenarnya harus bisa menggali informasi lebih nih. Kayak seperti aku hari itu masuk ke dalam grup-grup seperti grup Instagram, Telegram, dan juga TikTok. Jadi sebelum aku menerimanya, aku sudah mendapatkan banyak relasi mengenai beasiswa KIPK itu sendiri. Betul banget sobat Pojok Belajar. Kita jangan malu untuk bertanya dan mencari informasi. Karena semua itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke, jadi Kak Indi sendiri sebagai penerima beasiswa ini, apakah ada tips khusus nih dari Kak Indi buat calon maba nantinya? Ada dong pastinya. Apaan tuh? Ada 3 tipsnya, yaitu yang pertama, pastikan informasi dan data itu sesuai dan juga jujur. Dan yang kedua, mencari informasi penting soal beasiswanya. Dan yang paling penting itu yakin sama diri sendiri. Wah, tipsnya daging banget ya. Untuk calon mahasiswa baru, semuanya yang disampaikan ini perlu dicatat untuk menambah wawasan kalian tentang penerimaan beasiswa ini. Dan jangan lupa, yang dikasih KND itu semuanya bermanfaat untuk kalian semua, apalagi calon maba nantinya. Betul banget Johan. Aku ataupun mahasiswa yang lainnya itu harus mencari atau menggali informasi lebih dalam soal beasiswa KIPK atau beasiswa swasta lainnya. Kalau kata pepatah sih, malu bertanya akan sesat di jalan. Betul banget. Oke sobat Pojok Belajar, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung episode podcast kita kali ini. Terima kasih banyak juga buat Kak Indi yang sudah memberikan informasi, ilmu yang begitu bermanfaat bagi penerima beasiswa KIPK nantinya. Sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin ada kata-kata motivasi dari Kak Indi atau saran yang ingin disampaikan kepada penerima beasiswa nantinya atau yang sedang menonton podcast kita ini. Sama-sama Johan, terima kasih juga nih udah undang aku di podcast yang keren dan seru ini. Untuk saran dan juga motivasi dari aku, tentunya bagi penerima jangan lupa mencari atau menggali informasi mengenai beasiswanya itu. Kalian tetap percaya pada diri sendiri, dan yang pertama itu yakin terhadap Tuhan. Karena menurutku semuanya yang terjadi itu direstui oleh Tuhan dan juga orang tua. Jadi untuk penerima, menurutku kalian harus tetap semangat. Kalau misalnya kalian tidak dapat beasiswa KIPK, kalian bisa menggali lagi tentang beasiswa yang lainnya. Iya, kata-katanya sungguh berkesan sekali ya. Buat kamu yang lagi berjuang untuk masuk kuliah, ingat satu hal, jangan pernah berhenti untuk mencoba untuk menggapai cita-cita yang kamu impikan di universitas itu. Saya, Yohanes Jefferson Theory, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast belajar kita di episode berikutnya. Bye-bye.